Perkenalkan, nama saya Raja Sumur Nauli Utagalung, NIM 61933111039, kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah saya, yaitu pengembangan kurikulum Penjas, yaitu mengenai kata kerja operasional atau KKO. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu ranah kognitif ada dibagi 6. Yang pertama, mengingat adalah suatu proses dalam menempatkan suatu ke dalam memori atau ingatan. Proses mental digunakan untuk menyimpan memori tersebut untuk diingat kembali pada saat lainnya, misalnya pengalaman nama, perjanjian alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Kedua, memahami. Memahami yaitu yang diartikan sebagai mengerti benar, akan mengetahui benar. Contoh, ia memahami bahasa dan kebudayaan Arab. Memaklumi, mengetahui. Contohnya, pemimpin harus dapat memahami kehendak rakyat. Yang ketiga, menerapkan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Keempat, menganalisis oleh suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Yang kelima, mengevaluasi atau merupakan saluran dari bahasa Inggris atau evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Yang keenam ialah menciptakan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemakmuran. Ya, berikutnya ialah ranah efektif. Ranah efektif dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menerima adalah untuk merespon permintaan. Ciri-cirinya kata-katanya seperti merespon. Contohnya, iya, siap, seperti itu. Yang kedua, merespon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menerapkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Yang ketiga, menghargai adalah menerima perbedaan dan kekurangan, menghormati atau menaati segala perintah orang yang lebih tua. Yang keempat, mengorganisasikan di KBBI adalah mengatur dan menyusun bagian atau orang dan sebagainya sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Contohnya, mengorganisasikan kaum tani. Yang kelima, karakteristik menurut nilai adalah individu yang berkarakter baik merupakan orang yang selalu berusaha untuk melakukan berbagai hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, lingkungannya. Karakter yang baik seperti individu yang mengetahui tentang potensinya sendiri. Baiklah, berikutnya ialah ranah psikomotor.
Ranah psikomotor ada 5, yaitu yang pertama, meniru adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Meniru memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga meniru dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang kedua ialah manipulasi. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Yang ketiga, presisi. Presisi adalah pengakuan yang memiliki nilai yang hampir sama untuk setiap pengakuan yang dilakukan. Presisi mengukur seberapa baik kerja-kerja suatu alat jika hasilnya sama. Maka timbangan itu presisi. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara, disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Kelima, naturalisasi adalah proses perubahan suatu dari penduduk asing menjadi warga negara. Baiklah, sekianlah hasil presentasi saya mengenai hasil kata kerja operasional atau KKO. Jika ada kesalahan atau kesalahpahaman, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Baiklah, sekianlah hasil tugas saya. Saya ucapkan terima kasih.